Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara sederhana menjadi lebih produktif. Namun sebelumnya, teman-teman semuanya, kita harus tahu apa yang dimaksud produktif itu. Jadi, produktivitas itu adalah ukuran efisiensi seseorang dalam menyelesaikan tugas. Jadi, produktivitas bukan berarti teman-teman itu menyelesaikan lebih banyak hal yang setiap hari teman-teman lakukan. Jadi salah satu hal yang terpenting dari produktivitas itu adalah menyelesaikan hal-hal penting secara konsisten. Jadi bukan hanya banyak atau sedikitnya apa yang teman-teman lakukan. Jadi produktivitas adalah tentang mempertahankan kecepatan rata-rata yang stabil pada beberapa hal, bukan kecepatan maksimum dalam segala hal. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang apa itu produktivitas. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang produktif. Langkah pertama, kelola energi bukan waktu teman-teman. Jika teman-teman itu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan sesuatu atau memikirkan tentang hal ini, teman-teman mungkin akan menyadari bahwa teman-teman lebih baik dalam melakukan tugas-tugas tertentu pada waktu-waktu tertentu pula. Misalnya teman-teman ketika menjadi seorang mahasiswa, ketika mengerjakan paper misalnya, itu kira-kira waktu yang tepat itu waktu kapan? Ataukah pagi hari, atau sore hari, atau malam? Teman-teman harus menentukan tugas apa yang paling sesuai untuk setiap tingkatan energi dan waktu yang teman-teman bisa gunakan. Artinya ketika teman-teman itu misalnya membuat makalah, teman-teman itu produktif atau fokusnya itu di malam hari, maka teman-teman bisa mengerjakan membuat makalah itu di malam hari gitu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, persiapkan malam sebelumnya. Jika teman-teman hanya melakukan satu hal setiap hari, luangkan beberapa menit setiap malam untuk mengatur daftar tugas teman-teman yang akan lakukan keesokan harinya. Jika teman-teman melakukannya dengan benar, teman-teman akan menguraikan artikel yang akan teman-teman tulis pada hari berikutnya. Jadi teman-teman di sini akan mengembangkan daftar pendek dari setiap item yang harus teman-teman capai pada hari itu, atau tugas-tugas yang harus teman-teman selesaikan pada hari itu juga. Sebenarnya tidak lama teman-teman ini dalam menyusun apa yang akan teman-teman lakukan besok. Paling hanya 3 menit ya. Jadi teman-teman itu akan lebih menghemat waktu. Ketika teman-teman merencanakan sesuatu yang teman-teman besok kerjakan, misalnya pada malam harinya membutuhkan waktu 10 menit, maka teman-teman akan lebih menghemat 3 jam ketika teman-teman melakukan atau menjalani aktivitas di siang hari. Kemudian langkah yang ketiga, jangan terlalu sering membuka media sosial. Kedengarannya memang sederhana, tetapi teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman itu sering membuka media sosial, maka teman-teman itu akan kurang produktif karena fokus teman-teman itu akan terpecah. Jadi ketika teman-teman sudah fokus dalam mengerjakan suatu hal, kemudian teman-teman itu membuka media sosial misalnya, dan kemudian teman-teman situ tergiur atau tertarik untuk melakukan komen atau like atau sebagainya, maka di situ fokus teman-teman akan turun, dan itu juga akan mempengaruhi produktivitas teman-teman.
Kemudian langkah yang ketiga, matikan ponsel teman-teman dan tinggalkan di ruang lain. Teman-teman perlu pahami bahwa ketika teman-teman itu meletakkan ponsel teman-teman misalnya di meja di samping teman-teman bekerja ataupun mengerjakan tugas, teman-teman akan cenderung berkeinginan untuk melihat pesan WhatsApp misalnya, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, strategi sederhana ini teman-teman harus lakukan adalah mematikan ponsel dan meninggalkan ponsel tersebut di ruang atau di ruangan yang lain. Strategi sederhana ini menghilangkan kemungkinan teman-teman untuk tergelincir membuang waktu hanya karena memperhatikan ponsel teman-teman. Oleh karena itu, mulai sekarang teman-teman harus berlatih supaya tidak terlalu tergantung terhadap yang namanya ponsel. Kemudian langkah yang kelima yang harus teman-teman lakukan adalah bekerja di tempat yang sejuk. Pernahkah teman-teman memperhatikan bagaimana teman-teman merasa pusing dan lesu di ruangan yang panas? Menurunkan suhu atau pindah ke tempat yang lebih dingin itu teman-teman bisa lakukan, dan itu akan meningkatkan fokus pikiran dan tubuh teman-teman. Misalnya teman-teman ketika di ruang kelas itu masa panas, maka teman-teman bisa pindah ke suatu tempat yang misalnya sejuk, dingin, dan membuat teman-teman senang. Ketika pikiran teman-teman itu senang, positif, maka fokus teman-teman itu juga akan meningkat, dan implikasinya adalah teman-teman akan lebih produktif. Kemudian langkah yang keenam, teman-teman dapat melakukan aktivitas dengan cara duduk atau berdiri. Teman-teman harus pahami ketika teman-teman itu membungkuk, dada teman-teman itu dalam posisi runtuh dan diafragma, ada semacam tekanan pada bagian bawah paru-paru yang menghalangi kemampuan teman-teman untuk bernafas dengan mudah dan dalam. Nah, duduk tegak atau berdiri itu akan menemukan atau teman-teman akan lebih mudah dalam bernafas itu, sehingga teman-teman akan lebih energik gitu. Nah, ketika teman-teman itu dapat bernafas dengan lega, dengan penuh, akibatnya otak teman-teman itu akan mendapatkan lebih banyak oksigen dan teman-teman akan lebih berkonsentrasi lebih baik lagi. Kemudian langkah yang ketujuh, kembangkan aktivitas untuk memulai hari. Jadi teman-teman sebelum memulai hari bekerja misalnya, teman-teman bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil yang itu nanti akan menstimulus pikiran teman-teman untuk tidak merasa bosan dan tidak merasa malas. Misalnya ada beberapa orang itu sebelum memulai aktivitas kehidupan sehari-harinya itu diawali dengan meditasi. Intinya, aktivitas-aktivitas kecil sebelum rutinitas yang padat pada setiap harinya itu akan memberikan sinyal ke dalam otak teman-teman bahwa sudah waktunya untuk memasuki situasi kerja atau latihan atau apapun yang teman-teman perlukan untuk menyelesaikan tugas teman-teman. Jadi teman-teman penting untuk melakukan aktivitas ringan sebelum teman-teman melakukan aktivitas berat di dalam kesehari-harian teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini mungkin itu yang kita bahas. Terima kasih telah menyaksikan channel ini.